Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Wiro Sableng alias pendekar Kapak Maut Naga Geni 212 akhirnya baku hantam dengan Tio Kipi. Siapakah yang akan menang? Yuk dapatkan jawabannya di video berikut ini. Konyok ini, mulutnya jadi begitu manis dan sikapnya baik sekali. Aku harus hati-hati, membatin Wiro. Dia tetap tegak di tempatnya. Tio Kipi yang sudah maju 2 tindak berpaling. Hei, tunggu apa lagi? Apakah Tayyab tidak percaya padaku? Bukankah jika Tayyab mau, kau dapat membunuhku dengan mudah seperti membalikan telapak tangan saja kan? Wiro merenung sejenak. Tadi Tayyab bilang ingin mengetahui isi peti mati itu, kata Tio Kipi pula. Akhirnya, setelah menyimpan kapak naga geni 212 di balik pinggangnya, Wiro melangkah juga mengikuti Tio Kipi. Mereka memasuki hotel dari pintu depan. Tio Kipi membuka pintu lebar-lebar. Begitu sampai di dalam, dia mempersilahkan Wiro masuk. Baru saja Wiro berada di bawah pintu, tiba-tiba Tio Kipi dengan cepat bantingkan daun pintu keras-keras, dan terus menekannya dengan tangan kiri hingga Wiro Sableng tergencet antara ujung daun pintu dan tonggak pintu. Wiro tahu bahaya apa yang akan mengancamnya dalam keadaan begitu rupa. Lebih-lebih ketika dilihatnya Tio Kipi menggerakkan tangan kanan mencabut ujung bajanya. Meskipun senjata itu sudah somplak, namun kalau sampai kena dihantam, tetap saja Wiro akan menemui kematian. Bangsat licik, teriak Wiro marah. Sementara ruyung baja dilihatnya sudah tergenggam di tangan lawan. Wiro kerahkan tenaga dalam dan segala kekuatannya untuk melepaskan diri dari gencetan pintu. Tangan kirinya yang berada di sebelah dalam pintu tampak memutih. Dia membentak garang dan hantamkan tangan kiri memapasi pukulan deras ruyung naga lawan. Pendekar 212 Wiro Sableng ternyata telah lepaskan pukulan sinar matahari yang terkenal kedahsyatannya itu. Daun pintu dan tiangnya pecah berantakan. Boom! Tio Kipi sendiri meraung kesakitan. Tubuhnya terpental dan tersandar ke dinding ruangan depan hotel. Tangannya sebatas lengan hitam hangus, sedang ruyung bajanya menggelinding di lantai. Senjata ini kelihatan merah laksana digarang di atas api dan perlahan-lahan meleleh menghitam. Sekarang, pergilah kau ke akhirat, anjing busung, sentak Wiro dan lepaskan lagi pukulan sinar matahari. Namun dia kalah cepat. Sinar pukulannya hanya melabrak musnah dinding ruangan, sementara musuh dengan sebat telah lebih dulu melompat, melabrak jendela, terus kabur dan lenyap di kegelapan malam. Wiro mengomel setengah mati dan melompat hendak mengejar. Namun kemudian dia ingat akan peti mati yang tentunya berada dalam satu kamar di hotel itu. Maka dia pun putar langkah dan mulai memeriksa kamar demi kamar. Di salah satu kamar di tingkat bawah hotel, akhirnya ditemukannya juga peti mati itu menghitam dan misterius dalam kegelapan. Karena di situ dilihatnya ada lampu minyak, maka Wiro segera menyalakannya. Kamar itu kini menjadi terang. Wiro melangkah mendekati peti mati hitam. Setelah meneliti benda itu beberapa lamanya, maka dia mulai membuka pasak-pasak sekeliling peti itu. Setelah pasak ditanggalkan, masih ada 6 buah sekrup yang harus dibuka. Untuk ini, Wiro pergunakan kapak saktinya mendongkel sekrup tersebut.
Perlahan-lahan dan hati-hati karena tak mustahil benda itu dipasang alat rahasia. Di atas mula-mula kelihatan tumpukan jerami kering. Hati-hati pula Wiro menjebakkan jerami ini. Di bawah jerami tampak tumpukan batu bata merah. Seluruh jerami disibakkan, diperiksa sampai ke dasar. Ternyata peti mati itu cuma batu bata melulu, lain tidak. Sial, dangkalan. Apa-apaan ini? Wiro menggerutu sendirian. Dia betul-betul tak mengerti. Dia melangkah memutari peti mati itu sambil tiada henti menggaruk-garuk kepala. Sini. Kalau cuma sebuah peti mati yang berisi batu bata melulu, apa perlunya sampai dikawal oleh seorang tokoh silat seperti Tio Kipi dan 4 golok kematian? Bahkan sampai 2 dari mereka mau mengorbankan jiwa hanya karena peti mati sialan itu. Wiro jadi tak habis pikir. Digeldanya seluruh kamar itu, namun tak menemukan apa-apa yang bisa memberi petunjuk. Tiba-tiba Wiro ingat pada salah seorang dari 4 golok kematian yang masih tertotok kaku di luar sana. Segera ditinggalkannya kamar itu. Sampai di luar, ternyata manusia yang satu ini sudah lenyap. Kembali Wiro menggerutu seorang diri. Esek. Kalau tidak si Tio Kipi itu, pasti kawan yang satu yang telah melepaskan totokannya lalu kabur sama-sama. Wiro menduga dalam hati. Akhirnya, dalam bingungnya, pendekar ini melompat ke atas kuda putih yang dicurinya dari depan sebuah toko di kota Kaihong, lalu tinggalkan tempat tersebut. Kira-kira sejauh 20 li memacu kuda putih itu, sepasang telinga tajam pendekar 212 lapat-lapat menangkap suara beradunya senjata. Trang! Dihentikan kudanya, dan setelah memastikan dari arah mana datangnya suara itu, Wiro turun dari kuda dan lari menuju sumber suara. Suara beradunya senjata kini diiringi pula dengan suara gelak tertawa. 2 orang lelaki yang ditimpali pula oleh suara bentakan-bentakan marah seorang perempuan. Manusia-manusia bangsa Tinadina, kalian sebayar kekurang ajaran kalian dengan nyawa masing-masing. Ulah! Terdengar suara robekannya kain yang disusul oleh pekik perempuan. Prak! Wiro terjang semak belukar di depannya. Begitu sampai di balik semak-semak, dilihatnya 2 orang tengah mengkroyok seorang dara berpakaian merah. Salah seorang dari lelaki itu yang bersenjatakan golok besar dengan kelihayannya menggunakan ujung senjatanya untuk merobek-robek pakaian sang gadis, hingga tubuhnya yang berkulit putih halus kelihatan tersingkap di mana-mana. Lelaki bergolok besar itu bukan lain adalah orang kedua dari 4 golok kematian yang sebelumnya telah ditotok oleh Wiro. Sedang lelaki yang satu lagi bukan lain adalah Tio Kipi alias Tian Liong Plan. Tiada disangka malam-malam buta begini setelah ditimpa nasib sial, tahu-tahu dapat rezeki begitu yang besar. Kata 4 golok kematian penuh nafsu, sedang Tio Kipi terus mendesak dengan tangan kirinya, tiada henti menjamai dada dan bagian bawah perut sang dara baju merah yang berada dalam keadaan tak berdaya itu. Lelaki ini sama sekali tidak menggunakan tangan kanannya, karena ternyata tangan kanan itu sampai sebatas siku telah buntung, dan ini menimbulkan tanda tanya dalam hati Wiro. Apa yang telah dilakukan manusia tersebut? Bangsat, kalau tidak dapat mencincang tubuhmu, lebih baik aku bunuh diri. Sang dara baju merah membentak marah ketika lagi-lagi tangan kiri Tio Kipi menjamah bagian bawah perutnya secara kurang ajar. Sedang Tio Kipi dan 4 golok kematian sendiri cuma ganda tertawa. Malam-malam buta begini, apa pula yang terjadi di tempat ini? Pikir Wiro. Gadis jelita berpakaian merah itu putar pedangnya dengan sebat, namun sesaat kemudian, trang! Golok besar dari orang kedua dari 4 golok kematian berhasil memukul mental pedang si nona. Dan saat itu juga, kedua lelaki itu berebut cepat menubruk tubuh yang molek itu dengan penuh nafsu. Manusia-manusia haram jada ini memang sudah saatnya diberi petunjuk jalan ke neraka.
ketak Wiro Sableng dengan marah. Didahului oleh satu bentakan keras, dia berkelebat ke depan. Wah! Sebelum menuturkan jalannya perkelahian antara Wiro dengan Tio Kipi serta anggota 4 golok kematian yang hendak melampiaskan nafsu bejat terhadap gadis berpakaian merah, marilah kita ikuti dulu bagaimana kedua manusia brengsek itu sampai berada di tempat tersebut dan secara berbarengan mengkeroyok sang darah. Sehabis terkena pukulan sinar matahari yang dahsyat dari Wiro Sableng, Tio Kipi lantas kabur dari hotel. Itu sampai di halaman luar, dilihatnya orang kuda dari 4 golok kematian tegak seperti patung di bawah sebatang pohon. Bagaimana kelanjutan kaburnya Tio Kipi dari pertarungan melawan Wiro Sableng alias pendekar kapak maut Naga Geni 212? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Oh ya, bagi para kisanak yang ingin baca online ataupun offline Wiro Sableng dan novel silat lainnya, silakan mengunjungi Negeri Para Pendekar Blogspot. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.